Pernikahan beda agama itu dibilang zina. Yang paling mendorong saya pengen masuk Islam, takut mati. Saya harus belajar, saya harus tahu Islam. Dari situ semangat saya tuh bener-bener ini gitu loh. Saya nggak peduli, saya nggak takut, nggak malu. Karena kan di itu tuh udah saya ngelihat orang-orang udah pinter. Saya nggak malu, nggak takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatu Al-Adilah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi untuk insya Allah kali ini kita mendengarkan cerita inspiratif. Jadi dari narasumber yang lainnya tentunya, karena kita itu banyak sekali narasumber yang inspiratif buat menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Jadi kalau yang kali ini beliau ini datangnya jauh-jauh sekali. Jadi berhubung rekaman kali ini tuh suasananya hujan-hujan mendung gimana gitu, dan beliau jauh-jauh dari tempat tinggalnya beliau sekarang ini datang untuk berbagi cerita dengan kita semuanya. Assalamualaikum Bu Cika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Cika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini beliau tadi berangkat jam berapa Bu tadi? Tadi sekitar jam 6. Jam 6 sampai di Geraha? Jam 6. Habis maghrib kurang lebih ya. Gitu kayaknya, ya. Masya Allah. Jadi memang waktu jarak tempuhnya tuh lumayan banget kalau dari tempat Bu Cika sampai ke Geraha ya. Gimana Bu Cika pekerjaannya sekarang ini? Alhamdulillah sih, ya memang sih dari saya kan ini warung nasi gitu. Ya sejak pandemi itu ya nurun, awal-awalnya itu sih menurun banyak gitu ya. Mulai bulan-bulan 3 bulan kesini udah mulai ini mulai rame, walaupun belum 100% ramenya ya, tapi alhamdulillah lah. Jadi udah mulai agak ada peningkatan ya. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya semakin lancar, rezekinya makin melimpah nih. Amin. Oke. Ya Rabbal alamin. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mungkin bisa diperkenalkan Bu Cika itu nama aslinya siapa? Ada nggak nama hijrahnya Bu Cika? Nama hijrah saya itu, ini kakak ipar saya sih yang ngasih, Sri Ramadhani. Aduh, Sri Ramadhani. Cantik seperti orangnya loh. Kalau nama aslinya? Nama asli saya itu Lusri Orteni. Lusri Orteni. Tapi kalau di kita, karena kita semua punya panggilan sayang, jadinya lebih manggilnya kenalnya Bu Cika, karena anaknya yang pertama namanya Cika gitu. Terus Bu Cika dari mana kabarnya? Dari mana asalnya? Sampai saya ngeblank. Ini asli saya itu dari Singaraja, tepatnya di desa ini Kubu Tambahan, Buleleng. Itu kira-kira kalau misalnya jarak tempuh dari sana ke Denpasar tuh berapa lama? Mungkin kurang lebih 3 jam kali ya. Kurang lebih 3 jam. Sering pulang kampung Bu Cika? Enggak juga sih. Udah enggak? Atau kadang sekali? Sekali aja. Masya Allah, luar biasa. Kalau misalnya pulang kampung, rombongan? Ya. Jadi Bu Cika ini sekarang punya 3 anak. Yang pertama siapa namanya Bu Cika? Mungkin boleh diperkenalkan. Yang pertama sih, namanya Cika. Cika kan cuma panggilan aja itu, panggilan kecil dari itu sampai besar ke bawah. Nama aslinya sih dia Venus Amanuel Falani. Tuh nggak ada unsur Cikanya ya. Putu Venus dia. Putu Venus Amanuel Falani. Yang nomor 2 namanya Madegania Arjuman Falani. Yang nomor 3 Komang Raka Gemilang Ortena. Aduh, bagus-bagus namanya. Ini kayak saya boleh nyontek deh nanti. Bagus-bagus. Wah, inspirasinya dari mana ini? Itu Pak Falah itu yang punya ini semua urusan nama-nama. Saya nggak ikut terlibat. Jadi terlibatnya dalam hamil dan melahirkan. Iya, urusan nama Pak Falah. Luar biasa namanya. Karena nanti saya boleh deh mungkin setelah ini mau ikut mencatat menjadi inspirasi nama-nama. Oke. Bu Cika, kalau boleh tahu, apa yang mendasari Bu Cika itu mulai tertarik dengan Islam? Kalau ngomongin tertarik dengan Islam itu, mungkin pada umumnya orang-orang itu karena pernikahan ya. Tapi saya sendiri bukan karena pernikahan. Justru saya awal menikah tuh menolak diajak masuk Islam. Saya keinginan saya masuk Islam itu kurang lebih 5 tahun dari setelah pernikahan ini saya yang sebelumnya itu, karena saya sering ngelihat ceramah-ceramah di TV. Itu dulu ceramah di TV enggak kayak sekarang ya. Mungkin 1-2 aja yang bisa kita tonton tahun segitu itu. Iya, betul. Dari situ saya terinspirasi ngelihat Islam, orang-orang Islam tuh
apa namanya itu, saya ngelihat orang-orang itu di apa namanya itu ya, gimana ya saya mau ngomongin itu, begitu saya ustazah itu saya dengerin awal-awal ceritanya itu, dia ngomong terima tausiahnya itu tentang pernikahan. Dan di situ ada ada dialog interaktif, saya mau dengar orang pernikahan beda agama itu dibilang zina gitu kan, apa sih zina itu, akhirnya dibilang zina itu ya pernikahan nggak sah, nggak sah, belum bisa juga karena mereka belum menikah gitu juga kan, ininya ustazahnya itu bilang. Dari situ saya berpikir, berarti saya ini ya, saya masuk Islam aja ya, awalnya masih kayak gitu. Terus abis itu saya kadang-kadang saya teringat, nanti kalau saya mati saya dikubur gimana kalau saya masih Hindu, suami saya Islam. Saya sempat berpikiran kayak gitu, akhirnya saya ada ketakutan di situ. Terus begitu saya membulatkan hati saya itu, ngomong ke suami, saya mau udah masuk Islam. Terus caranya orang masuk Islam itu seperti apa sih, gitu. Gampang, kamu tinggal ngucapin 2 kalimat syahadat udah bisa. Terus gimana caranya? Ya sama saya aja bisa, katanya awalnya gitu. Tapi saya nggak srek kan. Iya, betul. Nah terus abis itu dia sendiri gini ikutin omongan saya, katanya gitu. Ya udah saya ikutin kalimat syahadat yang dia sebut, saya ikutin. Udah itu kamu udah Islam, katanya. Kamu udah boleh ikut sholat. Tapi terus kita kan belum nikah, saya bilang gitu kan. Ya, akhirnya mikir kan, apa-apanya mikir. Akhirnya nanti dah kalau kita ada rezeki kita nikah. Akhirnya udah tanya-tanya aja kalau nikah kemana sih, ke KUA. Akhirnya nyari informasi ke KUA di Panjer sini. Dapat langsung waktu itu, langsung dikasih jadwal udah sama ininya di sana itu. Langsung dari situ saya disahadatin sama ininya. Langsung dari situ baru udah, oh sudah sah sekarang jadi ini, katanya. Jadi suami istri, nggak ini lagi, kata ustadz yang ini yang di situ ya. Dari situ saya berpikir, saya nggak mungkin tahu Islam hanya begini aja. Saya sholat pun nggak ini ya, belum begitu paham. Nah dari situ berpikir, saya ngomong ke suami saya, ayolah cari tempat yang komunitasnya banyak muslim, kayak gituin. Habis itu diajalah ke Canggu. Dari Canggu itu saya nanya-nanya, ini baru tinggal di Canggu, ada ada teman, masih ya teman-teman suami saya sih. Saya tanya, Mbak, di mana sih di sini tuh tempat orang-orang belajar ngaji atau tempat orang inilah yang belum tahu tentang Islam, kayak gituin. Oh ada di sana sebuah pengajian mu'alaf, katanya. Setelah tapi ininya hari Minggu waktu itu. Nah di situ, habis itu saya dianterin, setelah itu di sini loh tempatnya. Besok Minggu kesini aja datang, katanya. Saya cuma dianterin duduk begitu aja, saya nggak tahu orangnya yang mana itu. Langsung begitu kan, pas Minggu itu jam berapa, katanya jam 10. Jadi 9:30 saya udah datang. Belum begitu banyak orang, saya bilang assalamualaikum, saya masih kaku ngomong assalamualaikum. Bener masih kaku banget dan ragu-ragu, bener nggak apa yang saya omongin itu, bener nggak assalamualaikum. Bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu masih ragu. Ragunya bukan apa, takut salah, bener nggak yang saya ucapin itu gitu. Karena belum terbiasa kan sebelumnya. Terus abis itu ketemu sama Bu Fajar. Oh di sini pengajian Mu'alaf Foundation, gitu. Nah, terus abis itu belajar, saya lucu duduknya itu di pojokan. Ditanya kan, ibu bawa ikro, apa itu ikro, saya kan nggak tahu. Enggak, saya nggak bawa. Akhirnya dikasih ikro kecil gitu, udah pakai ini aja. Ya, akhirnya belajar ke teman-teman. Terus saya ngelihat lucu pakaian saya cuman yang seadanya karena nggak ngerti. Terus saya lihat orang-orang pakai gamis, oh kayak gini ya. Terus saya ngomong sama saya, pakaiannya lu nggak kayak gitu kalau ngaji gitu. Harus pakai gamis. Nah nanti kita ini, katanya, bilang ya pelan-pelan, yang penting udah nutup aurat, katanya dia kan. Betul. Ya udah saya belajar pelan-pelan di situ. Nah kembali lagi ke awal saya kepengen saya masuk Islam. Saya yang terini itu saya takut, yang paling mendorong saya pengen masuk Islam takut mati. Ketika gitu udah saya ngomong ini itu, nanti kalau saya mati dikubur tuh kayak gimana ya. Saya dari awalnya itu yang paling mendorong saya pengen ke Islam. Akhirnya setelah saya tahu gimana orang yang dosa itu, di situ saya nangis benar-benar. Saya harus belajar, saya harus tahu Islam. Dari situ semangat saya tuh benar-benar ini gitu loh. Saya nggak peduli, saya nggak takut, nggak malu, karena kan di situ tuh udah saya ngelihat orang-orang udah pinter. Saya nggak malu, nggak takut. Dan alhamdulillah waktu itu
saya Ustadz siapa itu, saya juga lupa namanya ya, karena banyak sekali ya sebelum Ustadz Yuris. Saya paling kesan itu ya Ustadz Yuris, ya memang karena beliau agak lama. Iya. Beliau tuh ceramah tentang apa ya, saya nggak terlalu banyak ngerti yang dia iniin, terlalu banyak ngomong pakai bahasa Arabnya. Ustadz tolong deh jangan banyak yang pakai bahasa Arab gitu biar saya ngerti gitu. Akhirnya beliau, ya Ustadz siapa saya lupa namanya, orang agak gebuk-gebuk gitu. Habis itu beliau mungkin pindah ya, datang Ustadz Yuda sama Ustadz Yuris. Mereka yang paling berkesan di Mu'alaf Foundation itu Ustadz Yuda, karena dia orangnya lembut kalau ngajar, dan apa yang beliau bilang itu sering nyentuh hati saya gitu. Apa yang dia ajarin ke saya itu benar-benar saya iniin. Saya bersyukur di situ tuh ya, setelah saya mau benar-benar saya berhijrah ibaratnya ya, saya ketemu Mu'alaf Foundation itu saya benar-benar bersyukur gitu loh. Berarti tepat lah gitu loh istilahnya untuk saya belajar gitu. Dan itu saya sampai ngomong biaya berapa, nggak ada biaya-biayaan, kalau mau belajar aja langsung Hajar bilang kayak gitu dulu kan. Jadi saya benar-benar bersyukur gitu loh, karena orang lain belum tentu seberuntung saya. Mungkin banyak yang bingung juga kan waktu ini kan nggak tahu gitu ya. Atau juga karena malu, karena saya banyak juga teman-teman yang muslim tuh nggak mau gitu loh saya ajak, saya malu, saya belum bisa. Saya hanya bersyukur dari saya nggak ada rasa itu ketika saya awal-awal mau belajar gitu ya. Yang saya ingin itu dah saya, alhamdulillah begitu saya dengar di Izrah itu ketemu Mu'alaf Foundation yang setulus ininya lah, para ustadz-ustadzanya tuh ngajarin gitu loh. Yang mau hujan, mau seberapa orang datang, mereka nggak pernah ini gitu loh, nggak pernah bosen. Jauh mau deket mereka selalu datang. Saya ininya di situ mereka aja ngajarin kita tuh semangat gitu, masa kita belajar nggak semangat. Saya itu di awal-awal itu bener-bener saya ini. Habis itu ya terakhir karena ada anak lagi yang kedua, mulai lagi agak ini kan ya, agak repot. Tapi saya begitu dia agak besar lagi saya mulai bisa aktif. Habis itu lahir lagi yang terakhir, tambah lagi saya repot. Jadi tadi intinya saya bersyukur saya ke ini sama ke Mu'alaf Foundation itu yang paling saya iniin. Karena ya kalau saya belajar tempat lain mungkin nggak seperti sekarang gitu loh. Karena saya banyak kan saya dengar ikut pengajian ini, tapi mutu yang saya dapat itu nggak ada. Akhirnya saya ini, karena kan memang saya tinggal di lingkungan situ, saya diiniin kan, diajak di situ kan, cuman gitu-gitu aja ngapain. Saya mending urus anak saya di rumah, mending saya urus rumah di rumah daripada saya udahlah cukup satu Mu'alaf. Suami saya juga bilang kayak gitu, nggak usah yang nggak usah banyak-banyak ikut gitu. Udah satu di Mu'alaf Foundation, biar kita juga nggak bingung dengan omongan yang ini. Kita udah bener kita di Mu'alaf Foundation katanya dia gitu. Akhirnya saya ini dah nggak ikut. Terus ngomongin lagi awal-awal saya bener-bener saya hijrah. Iya betul. Saya bilang ke bapak saya sudah Islam, ya itu bapak saya nggak ngomong apa, ya terserah kamu. Ya saya juga alhamdulillah di situ. Cuman kan ada adik, sepupu, saudara mereka kan kadang suka kayak ngenyek gitulah, saya disebut-sebut Bu Haji katanya. Sudah pakai jilbab sekarang kayak gitu-gitu. Ya saya cuma jawab senyum aja, ketawa. Jadi nggak terlalu ini dari keluarga nggak mempermasalahkan karena emang sudah menjadi pilihan Bu Cika. Iya. Terus di setelah awal-awal saya hijrah masuk Islam itu bener-bener cobaan ya, ujian itu banyak. Cuman seketika saya berpikir ya mungkin ini ya orang masuk Islam nggak semudah itu gitu ya. Ujian banyak. Nggak ngerti awal itu semuanya, kayak keadaan ekonomi yang tadinya bagus gitu ya. Semuanya drop berbalik. Bener, saya tadinya ada rumah kayak kejual nggak tahu gitu loh kok kenapa sampai itu bisa kejual. Saya ketika itu semua saya hanya satu berdoa, ya Allah semua Engkau yang ngasih. Jadi yang saya minta itu kekuatan. Saya bisa nerima keadaan yang saya alami sekarang. Saya sering kayak gitu. Buat hati saya tuh menerima saya, anak-anak saya, pokoknya intinya keluarga saya lah, suami saya. Bisa gitu loh menerima tuh dengan ikhlas gitu. Ya alhamdulillah sih nggak ada yang sampai
nggak sampai berantakan gitu kan ya. Karena saya ngelihat orang kan kalau udah kayak gitu banyak yang nggak karuan gitu, dan jadinya sering saya berdoa kayak gitu, ujian apapun yang Allah kasih saya hanya minta kekuatan, satu kesabaran, dan bisa menerima keadaan yang sekarang saya hadapi gitu loh. Dari situ saya ngerasa hati saya itu tenang, dan apa ya, bahwa di situ juga saya ngerasa bahwa Islam itu yang terbaik gitu loh. Saya jadi nggak salah apa yang saya pilih gitu. Dan anak-anakku kalau suka ngomong apa, nanya hal-hal yang ya di agama saya sebelumnya, ya saya cerita. Jadi apa namanya, jadi kenapa sih mereka kadang suka nanya, lama dulunya agama gini kenapa mama jadi Islam, katanya. Ya karena Islam itu udah yang terbaik. Saya ceritakan bahwa apa ya, kita tuh hidup cuma sekali, nggak ada lagi hidup yang lain, nanti kita hidup tuh di ini, kayak gitu. Di apa namanya, nanti kita hidupnya tuh di surga, saya gituin. Jadi biar apa ya, begitu juga ngajarin mereka puasa tuh berat awalnya, dia masih kecil-kecil tuh. Iya betul. Apa namanya, setelah saya apa namanya, sebenarnya sih mereka itu bisa gitu. Awalnya kan yang pertama ngajarin si Cika itu ya dari umur 6 tahun kayak, iya 6 tahun habis TK, ngajarin dia puasa itu. Awalnya karena saya juga baru Islam betul, itu kan, Islam. ngajarin dia puasa. Ya di samping itu beratnya itu bukan menahan haus dan lapar, iniin kesabarannya dia itu gitu loh. Begitu dia ngerasa bilang perutnya sakit, saya cuma elus-elus, saya bilang istighfar ya, istighfar. Jadi lucu waktu itu masih kecil-kecilnya Cika itu, nanti kita buka puasa pakai apa, katanya. Saya lucu kalau denger dia nanti pakai apa dah yang dia mau, katanya. Kita iniin, akhirnya kita, kenapa sih dia suka nanya masih kecil, kenapa sih malah kita puasa, katanya. Yang lain nggak puasa. Saya hanya satu bilang gini, dia tuh nggak takut sama dosa, kita kalau nggak puasa itu dosa, terus kita nanti dapat pahala sama Allah, saya bilang. Ya Allah. Ya karena kan banyak kan anak-anak itu ya, yang enggak kan, mereka pasti nanya kan ya. Betul. Mereka tuh nggak takut sama dosa lagi. Dan hal itu pun nggak terlontar dari Cika, Ura gitu. Di keluarga saya pun kadang suka ngomong kan, kok yang Islam yang itu kok enggak gitu. Saya cuma satu omongan saya kayak gitu, mereka tidak takut sama dosa. Kalau saya kan takut, saya nggak berani mau ngelakuinnya, kayak gituin kan. Betul. Karena emang itu udah kayak seperti larangan gitu, yang nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh? Iya, sudah ada perintah dan larangannya. Itu ada ininya, nggak sembarangan kita nggak mau, nggak sembarangan kita ngelakuinnya. Karena ada ajarannya nggak ngelarang gitu loh. Apain kita masih lakuin? Nah berarti kalau dia ngelakuin dia dosa, dia nggak takut sama dosa. Nah saya takut kayak gitu. Jadi apa ya? Intinya saya sangat bersyukur ketemu Mualla Foundation. Hidayah walaupun mungkin terlambat saya mendapatkannya, tapi saya bersyukur dibanding orang-orang lain yang masih kayak gitu loh. Apa namanya? Yang masih kayak ngambang. Ada. Cuman kan walaupun dia Islam tapi nggak pernah ngelakuinnya itu kan. Betul. Saya satu itu, saya bersyukur, tapi banyak orang ngomong kan, apa namanya itu? Oh, kamu masuk Islam karena suami. Enggak, saya bukan karena suami, karena memang niat saya sendiri, bukan karena suami. Saya belajar sendiri, enggak tanpa suruh suami saya nyuruh. Jadi enggak ini. Jadi saya nolak kalau orang ngomong kayak gitu. Oh, masuk Islam karena suami, karena nikah ya. Enggak, saya bilang gitu. Saya masuk Islam itu karena memang dari hati saya, karena keinginan saya. Jadi memang dari awal pun suami nggak pernah maksa gitu loh, karena dia bilang juga Islam tanpa paksaan, nggak boleh dipaksa. Dari situ makanya dia juga dia ngomong kayak gitu, orang nggak boleh kita maksa. Jadi ya terserah, tapi kan dia nggak mikirin dosanya itu kayak gimana gitu kan. Belum sampai. Ya mungkin karena pengetahuannya juga dia nggak ada, bukan kurang lagi, nggak ada gitu loh. Jadi sampai ngelakuin sampai kayak gitu, saya bilang gini, saya juga kenapa saya nggak dari dulu ya, saya mau, mungkin kalau saya tahu dari dulu Islam itu seperti apa, mungkin saya langsung mau, saya gitu kan. Betul, nanti semua berproses. Jadi prosesnya itu lumayan panjang. Beda-beda. Ini mungkin hal yang menarik buat saya adalah, jadi ketika awal pernikahan itu, maaf Bu Cika, berarti beda agama ya sama suami sama Pak Fala. Iya. Dan itu orang tua keluarga tahu kalau Bu Cika. Orang saya suka kalau pulang masih suka ikut saya ini. Acara-acaranya keluarga. Iya. Oh berarti memang ngertinya, oh ya udah kamu menikah, suami kamu Muslim tapi kamu belum Muslim gitu. Itu gimana ceritanya? Mungkin ada ini nggak, maksudnya dari orang tua kayak
oh ya udah sih nggak apa-apa, atau mungkin ada ya nggak mempermasalah. Masalah ya terserah saya gitu loh. Berarti selama menikah di awal itu Bu Cika menjalani ibadah masing-masing. Jadi Pak Jadi Falas saya cuma naruh kayak apa? Kayak canang di depan kamar gitu kan. Ya kayak gitu aja kalau sore. Tapi kalau memang saya di rumah itu nggak terlalu kayak di sini ya. Nggak seribet di sini. Iya, betul. Memang beda-beda ya. Tapi dari Pak Falah, maksudnya keluarganya Pak Falah sendiri, apa ada kayak tentangan atau lain sebagainya enggak? Mungkin karena nikahnya di sini ya. Tapi dulu orang ininya tahu kok dari keluarganya. Tapi kan orang mungkin karena papanya dia udah nggak ada ya. Mungkin kalau masih ada mertua saya, mungkin nggak sampai kayak gini juga kan. Jalannya akan berbeda. Beda ya. Betul. Jadi karena dia nggak ada siapa, mana saudara nggak ada dia di sini. Jadi pada saat itu ketika memutuskan untuk menikah, Bu Cika dan Pak Fala, oke nih kita berjalan beda agama nih. Iya, jadi nikah diminta pamitan gitu kan. Nah, setelah pamitan itu, dia bilang kita nikah, abis ini kita nikah Islam. Saya nggak mau masuk Islam, saya bilang gitu kan. Iya. Ya udah nggak bisa kalau kamu nggak mau, katanya gitu kan. Iya betul. Udah kan nggak bisa kalau nggak mau, katanya. Nah, habis itu ya udah begitu aja selama hampir kurang 5 tahun tuh. Kurang lebih 5 tahun? Iya. Berarti Bu Cika dan Pak Fala ini nggak nikah secara Islam ya? Pas di awal? Enggak. Berarti cuman sipil aja jadinya kan biar Cika punya akte oh, iya, kan. betul, Sekolah apa tuh. Berarti pas anak pertama lahir, si Cika lahir ini dia ikut siapa? Belum berarti. Ikut Papa lah karena dia azanin waktu dia lahir. Oh, jadi dia ikut sama Pak Fala. Terus gimana Bu Cika pernah mengajarkan nggak? Kan biasanya kalau udah mulai itu kan udah lumayan ya sampai dia usia 5 tahun itu kan berarti dia sudah mulai paham nih. Apa berarti Bu Cika juga ngajarin dia kayak misalnya pakai jilbab atau mungkin dia ngaji atau enggak? Enggak. Oh, berarti jalan begitu jalan aja. Gitu aja. Pak Fala juga sama juga gitu aja. Sampai akhirnya di titik Cika umur 5 tahun Bu Cika bareng gak jadinya kita belajar ngaji itu sama Cika itu. Saya panggilin dia guru ngaji itu ini bukan guru ngaji, Bu Rahma teman ngaji di ini juga sering ngajar di MF juga di Foundation. Dia ngajarin yang sudah ini kan, yang masih ikro gitu. Iya, dia kan yang ngajarin itu. Saya suruh ke rumah, saya panggil anak-anak kecil di tangga di sana itu yang mau ngaji, ayo ngumpul di rumah saya itu ngaji ya bareng Cika. Saya gituin, Cika juga baru mau belajar ngaji. Aku mau ada 5 orang itu. Jadi abis maghrib tuh rame dah di rumah. Jadi bareng dah. Jadi saya belajar, saya abis paginya ngaji di MF itu belajar lagi sama anak kecil itu. Jadi rame-rame ya. Iya. Tapi jadi bareng itu jalan sama Cika tuh belajar ngajinya. Berarti pada saat usia Cika 5 tahun itu berarti pertama kali juga Bu Cika gabung di GMI. Itu pertama kali juga belajar tentang Islam. Iya. Bener-bener nol ya. Iya, enggak tahu. Sebelumnya Pak Falah maksudnya udah pernah dikasih tahu sama Bu Cika kayak aku mau belajar Islam nih atau iya, makanya saya bilang saya nggak cariin saya tempat tinggal yang komunitas muslim yang mayoritas muslim lah. Hanya kan di Canggu itu banyak. Muslim. Akhirnya baru dikenalkan kan. Jadi ke situ. Jadi makanya dari situ saya nanya informasi juga di Canggu itu di mana tempat. Karena ya kebetulan ya alhamdulillah memang saya juga dijodoh sama Muala Foundation, ada 2 di ini. Kalau mau juga di masjid katanya gitu kan, yang ngasih tahu ke saya. Selain di masjid di mana lagi? Kalau di masjid banyak sekali orangnya ya. Terus karena kalau saya mikirnya kalau terlalu banyak belajarnya kurang efektif, saya gitu mikirnya kan. Yang lain nggak ada. Oh ada pengajian kayaknya orang-orang mualaf, tapi saya kurang tahu. Besok saya anterin aja ya. Itu kayak di rumahnya ini dibilang Fajar itu. Dianterin dah ke sini. Oh di sini rumahnya, besok pagi kamu kesini aja katanya. Jadi saya di situ nggak ngerti apa, lucu saya kalau saya ingat itu. Masya Allah, luar biasa kisahnya memang. Saya ada ajak temen saya ini muslim, dia emang asli muslim karena dia nggak bisa ngaji. Terus saya ayo ikut. Dari dulu saya saya malu, orang-orang udah bisa, kenapa sih malu, mau belajar pakai malu. Kalau nggak bisa kita diajarin, bukan dimarahin, bukan dihajar. Saya gitu. Ya betul. Enggak, aku belajar panggil mana juga ngambil guru kamu juga enggak, saya gituin. Enak kan tuh rame-rame, abis itu kita bisa ngobrol, kita disediain jajan loh. Jadi sebagai bentuk motivasi ya, ayo belajar ngaji gitu. Perjalanan Bu Cika sampai akhirnya benar-benar paham, oh Islam itu seperti ini itu kurang lebih berapa lama? Di maupun itu lumayan lama kan, karena kan yang dia orang ngaji kan saya cuma fokus pertama di ini kan, di belajar ngajinya. Iya. Terus abis itu saya kenanya belajar bener-bener paham sama hukum-hukumnya, terutama kan ya Ustadz Dija yang ngajar. Saya makanya bener-bener ya Allah kehilangan beliau, ya Allah sedih ya.
beliau yang paling terkesan, yang paling pokoknya nyangkut di hati saya, di otak saya itu tausiah beliau. Benar, dari hal bagaimana apa namanya kita ke orang tua. Awalnya kayak gitu, saya awalnya mau pulang itu takut kan. Ustaz, gimana kalau saya pulang, saya sholat nggak bisa, kalau jauh lagi saya nyari masjid, saya apa namanya kalau pulang kadang saya nggak tidur di rumah gitu kan, cuman kayak tamu datang bentar udah kita pergi. Kadang saya main ke apa namanya ke ada teman yang ini gitu di sana, terus nggak apa-apa sholat. Akhirnya saya di rumah nggak apa-apa, yang penting tempatnya bersih. Emang boleh Ustaz kita sholat di rumah? Boleh. Akhirnya saya karena mikir juga kan mungkin saya ngerasa kurang ini ya, kurang serak. Saya kalau pulang selalu bawa tikar. Saya bawa tikar terus bawa bantal. Kalau pulang sama adik saya bilang, rumahmu sekalian gotong bawa kesini. Sering saya digituin kan. Saya ngejelasin ke dia, apa namanya, saya bukan gimana ya, saya menjaga biar ini aja, biar soalnya kan kalau mungkin diinjekan kaki, masa saya sholat gitu, terus ada tikar kan mungkin kamu pakai sembahyang, nggak boleh lah saya ikut pakai sembahyang juga, saya gitu kan, biar ini aja buat alas pakai sholat, saya gituin kan. Akhirnya kan, awalnya di ini pangambil wudhu kan di kamar mandi, kamu nggak bisa pasang keran apa di luar, saya gitu kan. Jadi difasilitasi. Dan habis itu ya karena kita baik, ya mereka baik juga sih ke kita kan. Jadi hubungan terjaga ya. Jadi nggak boleh kita memutuskan hubungan, katanya Ustaz Yuda itu. Kita harus berlaku baik sama saudara, bapak. Yang penting kita nggak diajak ikut ini, katanya. Ikut ininya dia, acara dia gitu. Jadi ya saya siasatin aja. Kalaupun saya pulang ya setelah acara inilah selesai gitu kan. Jadi nggak ini, ataupun tapi saya lebih senang di awal, sebelum, kalau pulang sebelum mereka punya acara gitu. Adalah saya ini dia dengan apa namanya, nggak biar nggak mereka nyinggung mereka, karena kan mereka kayak 3 bulanan gitu ya, pas acara udah selesai ini baru saya datang gitu ya. Saya mikirnya ke situ. Terus satu hal yang apa namanya itu, yang apa yang saya sering saya ingin ke Ustaz Yuda itu, kalau beliau itu ngajarnya apa ya, saya suka nanya apa tentang isi Quran, Ustaz ini maksudnya apa ya? Yang terakhir saya pernah nanya ke beliau itu, kenapa manusia ini dibilang kafilah? Gitu saya. Orang lain yang teman yang lain nanya, ada Bu Cika ini nanyanya aneh-aneh. Ini penasaran. Kenapa sih manusia ini kok jadi pemimpin ini? Akhirnya beliau ceritain, ya itu udah manusia ini, semua ditawarin nggak ada yang mau, manusianya yang mau. Masya Allah, luar biasa. Oke. Setelah lama akhirnya Bu Cika belajar tentang Islam, belajar bagaimana Islam itu sendiri. Akhirnya apa yang Bu Cika temukan tentang Islam? Yang paling saya ingin di Islam itu apa ya? Ketika saya menghadapi sesuatu apapun itu saya nggak merasa takut. Mau saya jalan tengah malam, kalau dulu saya orangnya penakut, saya selalu berpikir ada Allah, saya ngapain takut. Nah itu yang paling ini saya ingin di Islam. Itu hebatnya, begitu kita mengingat Allah, itu kekuatan yang luar biasa yang saya rasain bener. Karena apa ya, saya dulu takutan kalau ke kamar mandi aja kadang saya masih takut gitu kan ya. Jadi kalau saya sekarang biasa, saya pulang dari warung ke warung jam 2, jam 1, jauh tuh dari warung ke ini, dari kosan. Jadi nggak ada rasa takut. Intinya rasa takut tentang apapun itu saya nggak ada gitu loh. Intinya pasrah gitu kan ya. Berserah diri. Ya berserah diri. Apa namanya? Tentang hal-hal apapun itu saya nggak merasa takut yang berlebihan gitu sampai orang stres lah apa gitu kan ya. Mau tentang ekonomi apa, udah saya pasrah. Saya menghadapi sekarang apapun itu saya udah ya ada Allah kok yang ini, yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang menyelesaikan semua masalah kita. Yang penting satu, kita jangan lupa sama Allah. Saya ngatain ke anak-anak juga kayak gitu kan, menghadapi apapun kamu berdoa, udah habis berdoa ya pasrah, udah serahkan semuanya sama Allah. Dan itu membuat saya tuh tenang. Dan ini yang saya temukan di Islam itu gitu. Itu number 1. Masya Allah. Jadi apa ya, makanya kadang kan bingung, mau anak-anak kayak sekarang kan bayar sekolah semua. Jadi udah
Karena saya ngerasa ya begitu saya mentok, saya akan menemukan jawabannya. Saya akan mendapatkan apa yang saya butuhkan. Saya satu gitu. Udah benar-benar pasrah, udah giliran detik gitu kan ya. Ini. Jadi kayak kayak oh ini ya gini saya. Ini ya dari ini semuanya. Jadi ketika saya benar-benar pasrah, kita akan merasa lebih di samping lebih rileks, semuanya akan terkontrol. Iya betul. Jadi rasa takut, emosi, ketika pasrah bener itu akan terkontrol semua. Jadi lega, plong. Di situ saya ngerasain nikmatnya Islam gitu loh. Dari awal pun saya memeluk Islam itu ujiannya nggak sedikit ya, dari suami, dari anak kan. Iya betul. Jadi saya satu minta kekuatan karena saya harus kuat gitu loh, dari mental, dari fisik kan. Begitu kayak pandemi gini, papalah nggak kerja, anak tiga sekolah, andelin cuma dari warung. Terus kadang di warung itu yang punya kontrakan, saya ngomong awal dari ini saya nggak kontrakin lagi, ininya saya mau pakai sendiri. Saya bilang iya, saya cuma bilang gitu aja ke orangnya yang ini, ibu nggak bisa lagi kontrak tahun depan, saya mau pakai katanya gitu kan. Dari situ saya takut itu awal begitu, dia masa ada rasa takut, tapi saya bilang ya kembalikan ke Allah yang ngasih. Saya hanya minta kalau memang Allah nggak ngasih di sini, saya minta hanya yang lebih baik gitu aja. Ya mungkin kalau di sini orangnya nggak ngasih, Allah berikan saya tempat yang lebih baik. Saya cuma bilang itu. Ya akhirnya kasih lagi. Ya ini juga saya hadapi persoalan yang rumit juga. Karena dia juga ngomong, dia bilang ininya nggak bisa. Saya kan bilang saya nggak ada uang, saya cuma bisa bayar setahun aja untuk saat ini. Nggak bisa, saya mau ini minimal 2 tahun. Kalau nggak ada yang mau 5 tahun katanya. Saya bilang ya nanti saya usahain. Saya cuma gitu awalnya ngomong kan. Ya intinya saya pasrah aja deh sekarang, saya bilang gitu. Akhirnya ya mungkin saya ngomongin nyari ke dia, boleh ya 2 tahun tapi kasih saya nyicil. Habis itu dia belum ngasih jawaban. Saya ngasih nyicil sampai bulan sekian ya, sambil ngomong kayak gitu. Ya berdoa aja, mudah-mudahan walaupun dia minta 2 tahun jadi kasih nyicil masih ada keringanan. Saya itu aja. Saya udah panik gimana gitu. Jadi intinya pasrah aja, berdoa, karena kita kembalikan semua sama Allah gitu loh. Makanya saya juga kadang heran ngelihat orang-orang itu ya, sampai gimana ya, satu hal di susah-susahnya sayang, bener-bener ini tuh nggak sampai kelaparan. Orang sampai nggak punya beras, nggak punya itu, saya gini ya, dia Allah taruh di gimana sih, kalau saya bilang Allah itu maha pengasih, nggak mungkin orang itu sampai kelaparan gitu loh. Karena saya pernah ngalamin sendiri ya, papalanya kerja jauh gitu ya, saya tuh sama Cika aja, sama adiknya masih umur 2 bulan ya, dan itu kita nggak ditinggalin apa-apa, bener Dila, sedih saya itu. Dia pulang sekolah, saya nggak ada apa, bener di rumah tuh. Habis itu Cika pulang itu nenteng soto. Dapat dari mana? Katanya dia dari Bu Selin. Saya ingat banget waktu itu di rumah tuh nggak ada apa. Saya nggak berpikir gitu. Wah, Allah itu maha pengasih ya. Jadi nggak mungkin lah kita kelaparan, yang penting kita itu ingat Allah. Saya selalu gitu ke anak-anakku, yang penting kamu ingat Allah, nggak sampai susah pasti ketemu jalan keluarnya, lapar pasti bisa makan, saya bilang gitu. Tapi nggak sampai yang kayak orang-orang sampai nggak bisa makan gitu. Saya bilang ya Allah kasihan ya, selagi kita benar-benar ingat ya, tawakal sama Allah tuh pasti ada ininya gitu loh. Saya satu itu yang yang membuat saya itu benar-benar gini gitu loh, bahwa Islam is the best. Iya, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang Islam itu rahmatan lil alamin, jadi membawa berkah untuk seluruh umatnya. Luar biasa. Aduh, saya juga jadi ikut terharu. Perjuangannya luar biasa Bu Cika, dari awal sampai akhirnya benar-benar memahami bahwa Islam itu segala-galanya, pokoknya luar biasa, memang yang paling terbaik dari yang terbaik. Oke, mungkin setelah menemukan GMI, bertemu dengan saudara-saudara baru, apa yang menjadi kesan pertama Bu Cika tahu GMI? Kesan pertamanya gimana ya, kalau saya bilang semuanya itu ya kesannya sih semua bagus ya, nggak ada yang jelek. Kalaupun ketemu yang jelek-jelek itu saya selalu nggak tahu, saya intinya gitu ya, dicangkup dulu saya, si ini lagi ada problem dengan ini, tapi saya kok nggak tahu, nggak pernah lihat. Masya Allah. Saya bilang, si
si ini loh Ustadz ini marah, tapi saya nggak pernah ngeliat Ustadz marah. Ustadz ini galak, tapi sama saya nggak pernah galak. Kata gitu. Waduh. Jadi saya bilang ditanya kesannya tuh bagus semua, nggak ada yang jelek. Saya bilang gitu kan. Dibilang ini begini loh, ini sama ini apa nggak cocok pemahaman apa gimana gitu. Tapi saya nggak, pengajaran mungkin kurang cocok kan antara yang satu. Kadang kan mereka ini ya beda-beda ya, tiap orang kan dia terapkan cara begini, yang diajarin nggak bisa kan, akhirnya ini kan bentrok. Tapi pas yang hal-hal ada kata-kata mungkin mereka bercandaan terlalu berlebihan, mereka ribut, tapi saya hal-hal yang gitu nggak pernah ketemu pas saya nggak datang. Jadi yang jelek-jeleknya saya nggak selalu ketemu. Jadi saya ketemu bagus-bagusnya aja. Alhamdulillah. Jadi dari sekian acara-acara yang GMI ini apa namanya adakan itu ya bagus semua sih, tapi saya juga kayak sekarang ini nggak bisa ngikutin semua. Ya kan pasti kita juga tidak ada paksaan ya, bisa jadi karena pekerjaan, ada anak, keluarga itu memang ya sebisanya, jadi kita benar-benar tidak ada paksaan. Ya dulu masih ada Cika aja, saya masih aktif, jadi kalau disuruh jadi seksi-seksi saya masih bisa. Kalau sekarang saya nolak, buntutnya udah banyak. Iya, aduh sekarang saya nolak, nggak bisa, aduh. Nggak apa-apa. Jadi kalau dulu saya ya oke aja. Kalau kita sekarang memahami satu sama lain yang menjadi prioritas yang mana. Datangnya juga nggak bisa intens. Saya selalu berdoa mudah-mudahan saya dikasih waktu, kesempatan lebih bisa apa namanya, saya bisa belajar lagi lebih ini, karena saya ngerasa sendiri udah agak berkurang gitu loh. Ya, betul. Tapi insya Allah di rumah sih ngaji biasa tetap. Jadi nggak ini, makanya cuman pertemuan kita di MF itu saya berkurang. Jadi kadang ditanya, oh musiknya di mana nih, hilang nih. Padahal ada. Masya Allah. Oke, ini mungkin sebelum yang terakhir, apa harapan ke depan untuk GMI? Kalau harapan saya sih ya GMI terus sampai, kalau bisa sampai akhir zaman lah gitu kan ya. Ya anak kayak Cika tuh saya suruh bilang punya acara apa, saya suruh kemarin katanya nggak jadi gitu kan ya. Ya mungkin saya bilang kalau kita ini udah nanti sepuh-sepuh sekalian lah yang nerusin kan gitu, nanti terusin lagi ke anak cucu kan, jadi gitu regenerasi ya. Jangan inilah gitu loh, kalau saya walaupun kita udah nggak ada nanti GMI tetap ini ada untuk umat gitu loh. Amin. Jadi apa namanya ya ada yang meneruskan lah. Jadi sampai saya bilang Masya Allah, kita doakan semoga nanti juga semakin berjaya ke depannya, jadi penerusnya juga semakin banyak. Amin. Dan yang paling terakhir, pesan-pesan buat saudara-saudara kita semuanya yang mungkin mau bergabung atau belajar di sini. Untuk teman-teman atau saudara ya yang mau ikut belajar di GMI itu nggak susah gitu loh. Apa namanya? Gabung aja, orang kita tuh bener-bener kita tuh diperhatiin belajarnya. Yang penting hati kita tuh bener-bener mau untuk belajar itu. Insya Allah guru-guru kita tuh semangat ngajarin kita. Walaupun mereka hujan-hujan, panas-panas, mereka tetap datang ngajarin kita. Jadi kalau memang mau belajar itu gabung di MI, is the best. Luar biasa. Makanya saya bersyukur sekali di GMI ini. Saya dengan semua ilmu dan pelajaran yang Ustazah ajarkan ke saya itu benar-benar ini gitu loh, bermanfaat buat diri saya sama keluarga saya. Alhamdulillah, barakallah, masya Allah. Wah, terima kasih Bu Cika sudah memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang bisa kita ambil semuanya, kisah-kisah inspiratif. Jadi belajar bagaimana kita itu harus terus mengingat Allah kapanpun, dimanapun. Ya, karena mau tidur. Betul. Memang Allah tuh selalu ada di sisi kita. Jangan pernah khawatir dengan apa yang terjadi ke depannya, karena memang sudah Allah tuh menjanjikan semua baik-baik saja gitu. Ketika tidur pun saya kadang kan, kalau saya di warung dapat ini ya, ada pesanan kayak gitu kan. Saya tidur udah begadang kadang sampai jam 2 loh. Saya harus bangun subuh. Setel alarm kadang nggak denger kan ya. Saya gini, ya Allah bangunkan saya jam sekian ya, dengan keadaan yang semangat. Satu itu rangan rasa semangat dengan nggak males. Saya minta kayak gitu, bener begitu itu jam 5 gitu, setengah 5 saya bangun. Dan itu biasanya kadang-kadang kan saya ngerasa lemas gitu kan. Ini sakit, kenapa bangun tuh ini bener enggak? Saya bilang, alhamdulillah saya ini kan, karena saya mikirkan kerjaan saya belum ini yang ini belum selesai, yang kan itu kalau orang ngambil pagi itu kan saya berani nerima harus banget. Tapi kalau saya lagi nggak ini, saya juga nggak berani nerima kan, lihat inilah kan. Karena pagi itu anak-anak dari apalagi Ura pagi udah ini habis subuh dia ini
atlet renang dia. Oh ya. Jadi Masya habis Allah. subuh dia udah nyemplung di kolam udah kayak ikan. Masya Jadi papa Allah. habis subuh langsung antar Ura, langsung bantuin saya di warung. Oh, Masya Allah, Jadi biasa. nggak ini, makanya saya bilang ya Allah jam tidur saya itu sedikit sekali dia. Bener. Ya, Makanya karena memang pekerjaan yang memang harus iya nggak bisa karena kan nggak di warung nggak ada yang bantuin Iya, kan. Papa lah kalau bantuin saya juga sebisanya dia karena Iya. kan harus ngurusin Raka. Raka itu nggak bisa sama si Cika itu nggak mau. Kadang yang mau makan apa tuh pun nggak mau jadi nunggu. Dulu. Dan udah bawain nasi, udah jam 11 Cika nelpon marah kan dia nggak mau makan gitu. Suruh aja cepet kesini. memang cerita ini ya, Jadi ini dah jadi harus apa ya bagi bagi tugas. setiap bangun pagi saya harus bagi schedule lagi sama papa lah. Saya harus begini, harus begini. Nah, saya kadang ketemu teman yang adem-adem aja dia bilang gini, saya tuh kayak gimana kalau bangun pagi udah berangkat ini begini. Saya nggak bisa kayak gitu. Saya harus pagi, saya harus udah bikin schedule. Kadang dari malam itu dah, oh pagi sekian jam sekian, apalagi ada urusan ini orang ini. Iya, betul, Jadi, harus betul. bagi dah waktunya kalau nggak gitu. Keteteran harus pasti. karuan semuanya nggak ada yang selesai. Masya Jadi Allah. saya mau apalagi ada acara kalau ke ini kan kalau ada mobil gitu kan, agenda lain. saya harus makanya nggak bisa kadang-kadang kalau saya udah ada saya teken kontrak sama orang kan ada pesanan gini-gini kan saya nggak bisa ini batalin Iya, kan, jadi saya betul. nggak bisa ikut. Saya dulu sering kayak gitu kan, oh ada pengajian saya kadang lupa juga kan saya udah terima ininya orang nggak mungkin udah nggak bisa dah gitu saya jadinya kan. Masya Allah, memang. Jadi harus ini tahu dah. Kadang Cika tuh suka lupa ngasih tahu, kadang kamu ada pengajian loh, aduh kamu telat ngomongnya, mama udah bentar lagi. Ya Allah, luar biasa sekali. Aduh, top pokoknya buat Bu Cika. Ceritanya benar-benar menarik banget dari awalnya perjuangan Bu Cika mengenal Islam sampai akhirnya di detik ini benar-benar paham bagaimana Islam itu sendiri. Terima kasih banyak buat Bu Cika yang sudah mau berbagi cerita kepada kita semuanya. Semoga Bu Cika dan keluarga dilimpahkan rezeki yang berkah, Amin, ya sehat Rabbal terus, Alamin, pokoknya amin. lancar segala pekerjaan dan urusannya. Nanti insya Allah kalau kita ada waktu lagi kita bisa sharing-sharing lagi. Masya Allah. Terima kasih ya Bu Cika. Ya, sama-sama. Oke, buat semuanya saudara-saudara yang dimanapun berada, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta dibagikan kepada mungkin saudara-saudaranya, teman-teman, dan lain sebagainya, agar selalu update cerita inspiratif dari Genta Mu'alaf Indonesia. Saya Fatyatul Adilah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.